Koyo ngene rasane wong nyandang kangen. Rino wengi atiku rasane peteng. Tansah kelingan kepengin nyawang sedelo wae wis emoh tenan. Citra janji ekane kowe ngapusi nganti sprene suwene aku ngenteni. Nangis batinku metu weloku teles kebes netes welo ning dadaku. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Yuhan Yusufela. Tadi saya sempat menyanyikan sebuah lagu dari seorang legend campursari yang ada di tanah Jawa, bahkan di Indonesia, yaitu Lord Didi Kempot atau kita panggilnya The Godfather of Broken Heart. Oke, sebenarnya kita juga sudah tidak awam dengan sobat-sobat ambiar dari fans dari seorang Didi Kempot yang ada di kanan kiri kita. Bahkan saat ini kita masih berbela-sungkawa karena kehilangan seorang legend yang ada di Indonesia. Dengan berbagai karyanya kita dihibur, bahkan dari saat saya kecil sampai sekarang ini, dari saat SD sampai saya sekarang mempunyai anak dan istri, masih saja mendengarkan lagu-lagu dari seorang Didi Kempot. Ya, saya ingin membahas tentang seorang Didi Kempot sebagai tribut untuk mengenang semua karya-karyanya, karena tidak bisa dipungkiri saat saya masih kecil tentu sangat lekat sekali dengan beberapa lagu yang seorang Didi Kempot sering nyanyikan, yaitu ya saya masih ingat Kosokan Watu Ning Kali. Habis itu saya masih mengingat beberapa lagu-lagu dari karya seorang Didi Kempot, yaitu Banyulangit, Cidro, serta favorit saya yaitu Pamer Bojo. Sebenarnya anggap saja sebuah lagu dari Didi Kempot itu juga menemani perjalanan hidup saya. Dari pertama saya masih kecil sampai sekarang ini, saya selalu mendengarkan lagu-lagu yang sedang hits, yang sedang dinyanyikan oleh seorang Didi Kempot. Saya ingin membahas tentang seorang Didi Kempot dengan perspektif yang berbeda, mungkin dari segi perjalanan karirnya yang sekarang sudah menginjak 30 tahun, dia tetap konsisten berada pada jalur musik yang tetap dia pegang teguh, yaitu genre campursari. Tentunya sangat tidak mudah apabila kita semua memiliki sebuah impian, memiliki sebuah tujuan hidup seperti seorang Didi Kempot untuk terus-menerus secara konsisten berada di jalur tersebut. Pasti ada waktunya kita merasa putus asa, merasa kita putus harapan karena apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan keinginan. Anggap saja seorang Didi Kempot mengawali karirnya di trotoar atau juga di musik jalanan, dan Kempot sendiri memiliki arti dari kesenian musik trotoar. Nah, pada saat itu saya membayangkan betapa susahnya seorang Didi Kempot memulai karirnya di jalanan, di trotoar bersama teman-temannya, mengamen dari satu rumah ke rumah lain atau dari satu bis ke bis lain. Bahkan untuk bertahan hidup saja dia masih berpikir 1000 kali. Untuk seorang Didi Kempot pasti dia memiliki daya juang yang hebat, dengan perspektif yang berbeda, dengan perspektif yang ingin saya tunjukkan bagaimana seorang Didi Kempot mengawali sebuah karir bisa berjuang sebegitu hebatnya. Saya ingin mengaplikasikan kepada diri saya sendiri serta teman-teman sekalian, sehingga apa legasi atau warisan yang ditinggalkan oleh seorang Didi Kempot dapat kita petik hasilnya. Jadi bukan hanya dari segi-segi karya saja, tetapi perjalanan hidup seorang Didi Kempot juga dapat kita petik hasilnya, hikmahnya, pesannya, sehingga apa yang menjadi tujuan kita, menjadi tujuan hidup kita, purpose kita, impian kita dapat menjadi sebuah sarana untuk menceritakan ke anak cucu kita nanti, dengan cara apabila kita mengalami sebuah halangan atau rintangan, kita dapat mengenang pribadi seorang Didi Kempot saat mengawali sebuah karirnya. Setelah 30 tahun mengawali karir dan sampai sekarang ini, tentunya itu sebuah fase yang tidak sangat mudah, perlu pengorbanan yang sangat panjang, pasti ada pro dan kontra dari keluarga, mungkin dari teman-teman, dan pastinya dari segi finansial saya yakin pada saat itu sangat tidak menjanjikan. Apalagi seseorang yang terjun di bidang kesenian daerah itu pasti sangat sulit untuk dapat berkembang. Saya bisa ibaratkan seperti ini, apabila kita saat ini sedang melakukan sesuatu atau
mengejar sebuah impian kita pasti dapat mengalami suatu fase-fase yang membuat kepercayaan diri kita runtuh karena berbagai masalah di kanan kiri kita, berbagai halangan dan rintangan, bahkan saat kita benar-benar tersendat melihat jalan di depan kita seakan tertutup rapat, kita pasti merasa putus asa. Nah, pada fase-fase seperti itu saya sering melihat fenomena-fenomena atau pengalaman-pengalaman dari senior saya, para legenda-legenda atau juga para senior-senior yang sudah melanglang lintang di dunia musik atau di dunia yang mereka tekuni sekarang ini, sehingga dapat memotivasi saya untuk terus bergerak dan terus mengejar apa yang saya inginkan. Dari perspektif yang lain juga kita dapat mengenang seorang Didi Kempot bukan hanya dari segi karyanya. Tentu saja kita dapat mengenang bagaimana dia dapat menciptakan sebuah lagu konsistensi selama 30 tahun, bahkan dia dapat menggandeng seluruh elemen yang ada di kanan kirinya untuk dapat setia berada di naungannya, berada di rangkulannya. Anggap saja dia selalu membawa teman-teman dia yang memiliki sebuah potensi atau talenta dan dia mengerti, akhirnya diajak untuk bergabung pada grup ataupun komunitas yang sudah dia miliki sekarang ini. Untuk menjadi seseorang yang besar pasti kita juga memerlukan orang lain. Tidak dapat kita bekerja sendiri, tidak dapat kita mengandalkan diri kita sendiri. Dengan kita memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, saling menguntungkan, pasti ada feedback yang baik untuk kedepannya untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, dari beberapa pengalaman yang Didi Kempot atau Lord Didi Kempot ini lakukan, dia sumbangsih dalam dunia musik ini tentu saja sangat mengagumkan. Dia sudah melahirkan 800 lagu, kira-kira yang saya ketahui seperti itu adalah suatu pencapaian yang sangat besar, suatu pencapaian yang fantastis menurut saya. Tidak mudah untuk melahirkan lagu-lagu mencapai angka 800. Untuk menjadi seorang Didi Kempot pasti memiliki sebuah pengalaman yang fantastis yang akhirnya dia dikenang sebagai legenda campursari dan itu tidak main-main. Oleh karena itu, mari kita merefleksi diri kita dari pengalaman seorang Didi Kempot, seorang legenda yang secara totalitas terjun di dalam dunia musik di genre campursari, bahkan dia dijuluki oleh fans-fansnya atau bahkan orang yang menggandrunginya sebagai the godfather of broken heart. Dia menjadi seorang legenda di bidangnya, dan dari pengalaman tersebut mari kita praktekkan atau aplikasikan kepada diri kita sendiri sehingga legasi atau warisan dari Didi Kempot dapat menjadi sebuah pengalaman yang nyata untuk diri kita. Oke, sekian dulu. Apabila teman-teman masih mengenang atau berduka tentang kepergian seorang Didi Kempot atau Lord Didi Kempot ini, mari kita sama-sama mendoakan yang terbaik untuk beliau. Oke, akhir kata, tetap tenang, menang.